Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif, di episode kedua kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Judulnya adalah Asal Kejadian Malaikat dan Tugasnya. Sesungguhnya malaikat itu adalah makhluk Allah yang dijadikan dari cahaya. Sesungguhnya arti malaikat adalah yang memiliki pekerjaan tertentu pada masing-masing bagiannya. Dan malaikat ini Tuhan jadikan tidak sedikit jumlahnya. Lebih banyak malaikat daripada manusia. Coba saja bayangkan, tiap-tiap orang ada dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang mana masing-masing ditugaskan pada pekerjaan tertentu. Raqib mempunyai tugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kebaikan. Sedangkan Atid bertugas menulis amal dan perkataan manusia yang mengandung kejahatan atau keburukan. Jadi, andai kata manusia Indonesia di masa kini sudah berjumlah kurang lebih 200 juta, maka berarti malaikatnya berjumlah 2 kali lipat dari itu. Malaikat itu bisa berganti rupa. Tegasnya bisa berupa manusia, Nabi Muhammad SAW. Sering kedatangan Jibril membawa wahyu dengan rupa seperti orang laki-laki muda dan tampan. Malaikat itu Tuhan ciptakan tidak mempunyai ibu dan bapak, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak lupa, dan tidak merasa capek. Mereka bukan jenis laki-laki dan bukan juga perempuan, dan juga bukan banci. Mereka tidak mempunyai nafsu syahwat atau birahi. Namun demikian, mereka taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Tuhan menyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Tahrim ayat 6 sebagai berikut, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu akan neraka, yang mana bara apinya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di sana ada malaikat yang kejam dan bengis. Mereka tidak melawan perintah Allah, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika Mi'raj melintasi langit dari langit pertama sampai langit ketujuh. Kebanyakan penghuninya adalah para malaikat, dan tak lain pekerjaan mereka itu, kata Nabi, adalah bertahmid dan bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam pujian dan sanjungan kepada Tuhan dan irama lagu yang sangat merdu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang memiliki kerjaan dan Dia yang berhak dipuji, karena Dia atas segala sesuatu umat kuasa. Demikian pula Nabi melihat di arsy Allah, ars Allah, tidak lain penghuninya adalah malaikat. Kemudian ars Allah itu dipegang atau ditanggung oleh 8 malaikat.
sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 17, yang artinya adalah, dan malaikat berada di penjuru langit dan membawa ars Tuhanmu pada hari itu adalah 8 orang malaikat. Dan malaikat-malaikat itu memiliki kekuatan yang luar biasa, di mana ketika Tuhan akan menyiksa umat Nabi Lut alaihissalam yang sudah melewati batas, yaitu mereka sudah menjadi suka melakukan homoseks sesama laki-laki, yaitu penduduk negeri Sodom dan Gamurah. Bukan seorang dua orang, hampir rata-rata semua laki-laki melakukan demikian. Maka tak kala diberi nasihat oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka tidak ambil peduli. Akhirnya Tuhan binasakan penduduknya dengan diangkat bumi negeri itu dengan kedua tangan malaikat. Dengan kedua tangan malaikat ke udara yang sangat tinggi, kemudian dibalikkan ke bawah, seperti membalikkan tampah. Maka berpelantingan rumah-rumah dan manusia yang sedang tidur melayang jatuh terhempas ke bawah, hancur lebur bagaikan kaca jatuh di batu. Demikian kekuatan tenaga malaikat. Di antaranya yang wajib diketahui nama beberapa malaikat serta tugas pekerjaannya. 1. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu kepada tiap-tiap rasul. Kepada Nabi Adam alaihissalam 12 kali. Kepada Nabi Idris alaihissalam 4 kali. Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam 40 kali. Kepada Nabi Yakub alaihissalam 4 kali. Kepada Nabi Musa alaihissalam 400 kali. Kepada Ayub alaihissalam 3 kali. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24.000 kali. Demikian dari kitab Nurut Zohlam oleh Sayyid Thohir, dikutip dari kitab Bahjatul Wasail karangan Imam Ad-Dailami. 2. Mikail yang bertugas mencatat pembagian rezeki dan yang menurunkan hujan. 3. Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Sesungguhnya malaikat Israel itu adalah kepala daripada sekalian malaikatul maut atau rajanya malaikatul maut. Baiklah, untuk ini kami cantumkan di sini bagaimana pengalaman dan pemandangan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini berada di langit yang ketujuh. Sesungguhnya begitu hebat dan besarnya Sidratul Muntaha, karena dia dinamakan Sidratul Muntaha karena tiada ada makhluk yang lebih besar daripada jenis pohon-pohonan kecuali Sidratul Muntaha. Pokoknya di langit yang ketujuh, sedang ujung cabang yang paling atas berada di bawah ars, dan di bawah Sidratul Muntaha terletaknya surga
sebagaimana diterangkan dalam surat An-Najmi ayat 15. Artinya adalah di sisi Sidratul Muntaha, disitulah surga Jannatul Mawa. Maka ketika Nabi memandang ke atas, ke sekeliling Sidratul Muntaha dengan cabangnya yang besar-besar serta daunnya yang sangat lebar, selebar daunnya saja dapat dijadikan selimut. Daunnya hijau, lemas bagai sutra. Di atas tiap-tiap lembar daun duduk seorang malaikat. Ada yang mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengucap Subhanallah, Subhanallah. Ada pula yang mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ada juga kalimat zikir dan tasbih. Begitulah yang Nabi lihat di atas tiap-tiap lembar daun itu. Entah berapa juta lembar daunnya, Sidratul Muntaha hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Kemudian apalagi yang Nabi dapat lihat? Maka di bawah tiap-tiap lembar daun itu tertulis nama orang itu siapa, bin apa, umur berapa, lama di dunia, kapan sampai waktu ajalnya, malam atau siang, dan di mana tempat dia akan mati akhir hayatnya. Apabila orang yang mempunyai nama itu sudah dekat ajalnya, warna daun berubah menjadi kuning. Dan di mana detik-detik orang itu akan sampai ajalnya, maka daun itu lepas dan dari tangkainya. Lalu malaikat yang duduk di atasnya membawa daun itu kepada malaikat Israil. Kemudian Israil menitahkan malaikat ini untuk mencabut nyawa orang itu sebagaimana yang dicantum namanya dalam daun itu. Itulah pekerjaan malaikat maut. Jadi buat tiap-tiap orang yang satu malaikat. Jadi buat tiap-tiap orang yang satu malaikatul maut. Andai kata misalnya jika ada 1000 lembar daun yang rontok di Sidratul Muntaha, maka 1000 oranglah yang akan dicabut nyawanya. Dan 1000 malaikat sekaligus turun ke dunia yang ditugaskan untuk mencabut nyawa mereka itu. Malaikat Israfil yang ditugaskan meniup trompet sangkakala.